Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dengan NIM 008 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan memaparkan materi saya atau untuk tugas video UAS studi kitab tafsir modern. Yang pertama itu ada biografi Mufasir. Nama lengkap beliau Tantawi bin Tantawi Al-Misri Al-Syafi'i, dikenal dengan Tantawi Jauhari. Lahir tahun 1287 Hijriah atau 1870 Masehi di desa Kifr Iwadillah, Mesir. Wafat 1 Zulhijjah 1358 Hijriah atau 11 Januari 940 Masehi di Kairo. Menempuh pendidikan di Al-Ghor dan melanjutkan studi Universitas Al-Azhar serta Darul Ulum. Beliau menempuh pendidikan di sini, lulus tahun 1311 Hijriah atau 1863 Masehi. Kemudian terpengaruh kuat oleh pemikiran Muhammad Abduh, terutama dalam hal reformasi sosial dan penolakan terhadap bid'ah dan taklid buta. Mengajar filsafat Islam di Al-Jami'at Al-Musyriyat sejak 1912 dan aktif dalam pengembangan pendidikan bahasa asing untuk membuka wawasan keilmuan barat bagi umat Islam. Syekh Tantawi sangat mencintai ilmu pengetahuan dan aktif mengikuti perkembangan ilmu sains modern. Latar belakang penulisan tafsir Al-Jawahir, yaitu karya ini lahir dari kecintaan Tantawi Jauhari terhadap Al-Quran dan keinginannya mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan penafsiran Al-Quran. Yang kedua, merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan umat Islam untuk memahami Al-Quran secara ilmiah dan kontekstual. Kemudian berupaya menjembatani antara teks Al-Quran, ayat Qur'aniyah dan fenomena alam semesta atau ayat kauniyah sebagai tanda kebesaran Allah. Tantawi sendiri di sini menggunakan metodologi penafsiran, yaitu pendekatan ilmiah atau saintifik, yang artinya tafsir ini menggabungkan ayat-ayat Al-Quran dengan pengetahuan sains modern seperti fisika, astronomi, biologi, dan kimia. Terus tafsir tahlili, yaitu menafsirkan ayat per ayat secara sistematis sesuai urutan mushaf. Kemudian yang ketiga, integrasi ilmu agama dan sains, menyandingkan ayat-ayat kauniyah sebagai bukti empiris dengan ayat-ayat Qur'aniyah untuk memperkuat keimanan dan pemahaman. Kemudian penolakan Israiliyat. Di sini Tantawi Jauhari tidak menggunakan cerita Israiliyat yang sering ditemui dalam tafsir klasik. Kemudian bahasa yang cukup panjang dan detail, mengupas ayat secara mendalam dengan tambahan data ilmiah dan penjelasan yang komprehensif. Yang pertama, memperkenalkan tafsir ilmiah yang mengintegrasikan Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern sehingga relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua, menjadi rujukan penting bagi mereka yang ingin memahami Al-Quran dari perspektif saintifik dan rasional. Kemudian yang ketiga, menghindari taklid buta dan bid'ah dengan pendekatan rasional dan ilmiah. Yang keempat, tidak menggunakan Israiliyat sehingga lebih fokus pada sumber utama Al-Quran dan sains. Kemudian yang terakhir, yaitu kelebihan yang terakhir, membuka wawasan umat Islam untuk terus mengajar ilmu pengetahuan dan tidak tertinggal dalam bidang sains. Adapun setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Dan di sini kekurangan tafsir Al-Jawahir itu ada 4. Yang pertama, pembahasan yang sangat panjang dan detail, terkadang membuat makna inti ayat yang menjadi kurang fokus dan bertele-tele. Terus yang kedua, terlalu menekankan aspek ilmiah sehingga ada kecenderungan menjustifikasi tafsirnya sendiri sebagai yang paling benar.
mengabaikan pendekatan tafsir lain. Kemudian yang ketiga, beberapa kritik menyatakan bahwa penafsiran ilmiah ini bisa berlebihan dan berpotensi menafsirkan Al-Quran secara literal berlebihan yang bisa menimbulkan kontroversi. Kemudian kekurangan yang terakhir dari tafsir Al-Jawahir yaitu bahasa dan gaya penulisan yang panjang dan teknis kurang cocok untuk membaca awam. Nah, di sini kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu Jawahir fi Tafsir Al-Quran karya Syekh Tantawi Jauhari, yaitu kesimpulannya Tafsir Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Karim karya Syekh Tantawi Jauhari merupakan karya tafsir yang modern, yang unik dengan pendekatan saintifik yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan teks Al-Quran secara mendalam. Kemudian karya ini juga memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan metode tafsir ilmiah dan membuka wawasan umat Islam terhadap pentingnya integrasi agama dan sains. Namun, tafsir ini juga memiliki keterbatasan dalam hal penyajian yang panjang dan kecenderungan menafsirkan secara berlebihan, yang perlu diimbangi dengan pendekatan tafsir lain agar pemahaman Al-Quran tetap komprehensif dan seimbang. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.